Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Saya sungguh bersyukur karena saat ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu semua di dalam rangkaian Sapaan Gembala. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Tuhan yang amat baik, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami, memberikan hikmat pada kami, agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik, dan kami juga mau melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama membaca dari Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tahun baru selalu menjadi momen yang menggembirakan. Rasanya tiada tahun baru yang kita lalui tanpa kembang api. Ada yang sengaja membeli kembang api untuk dinyalakan, ada juga yang tidak membelinya tapi menikmati yang tetangga atau orang-orang sekitar sajikan. Sambil menghitung detik demi detik menuju pergantian tahun pukul 00, kita menanti dalam pengharapan dan kegembiraan. Dan tepat pukul 00, kembang api itu segera dinyalakan, kemudian meluncur dengan begitu indahnya di langit, menghiasi kegelapan malam dengan cahayanya yang begitu indah. Cantik sekali, bukan? Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Keindahan itu rupanya tidak bertahan lama. Setelah dinyalakan dan meluncur ke langit, kembang api yang indah itu paling-paling bertahan hanya beberapa detik, kemudian redup dan menghilang di telan gelapnya malam. Nah, apa sih yang mau disampaikan lewat cerita kembang api ini gitu ya? Maksudnya adalah jangan biarkan pengharapan kita pada Allah seperti kembang api. Sesaat terlihat indah dan cantik dan meluncur dengan tegasnya ke langit, tapi kemudian perlahan turun, meredup dan hilang. Apalagi kita tidak bisa memungkiri ada begitu banyak situasi-situasi hidup yang tidak ideal, yang kadang-kadang membuat kita enggan untuk berjalan, membuat kita gelisah, membuat kita takut. Pada akhirnya pengharapan pada Allah akan tergeserkan oleh segala situasi yang tidak ideal itu. Dan pengharapan yang kita miliki pada Allah adalah pengharapan kembang api. Tapi pengharapan yang demikian sangatlah bertentangan dengan apa yang pemazmur sampaikan dalam bacaan kita hari ini. Dalam bacaan kita hari ini, pemazmur sedang berada dalam sebuah situasi yang begitu berat. Saat itu pemazmur sedang berada dalam pembuangan gitu ya, berada di Babel. Ada banyak situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ada satu titik dalam hidupnya, pemazmur merasakan bahwa Allah begitu jauh. Allah absen dari kehidupannya. Dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya ya, kalau kita baca, jiwa sang pemazmur begitu merindukan Allah seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Kemudian dikatakan apa? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Situasi ini digambarkan dengan penuh keputusasaan dan depresi. Namun di tengah situasi itu, di tengah keputusasaannya, pemazmur tidak menyerah. Ia tidak membiarkan diri tenggelam dalam perasaan depresi dan kegelisahan yang dialami. Sebaliknya, di tengah situasi itu, pemazmur menantang dirinya untuk apa? Untuk menggantungkan harapannya sepenuhnya hanya pada Allah. Pengharapan pada Allah tidak tergeserkan oleh kepahitan hidup yang dialami. Pengharapan sang pemazmur bukanlah pengharapan kembang api.
justru di tengah penderitaannya ia berkata pada dirinya, di ayat 6 tadi ya, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalimat ini adalah sebuah kalimat pengharapan, sebuah kalimat ajakan untuk tidak berputus asa pada segala keadaan, tapi berharaplah pada Allah. Sebab kita tahu, kita mengalami bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kalau dulu ia melepaskan kita dari berbagai situasi hidup yang tidak baik, maka sekarang pun ia akan melakukan hal yang sama untuk kita semua. Asalkan kita tetap berharap sepenuhnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pesan ini tentunya juga disampaikan untuk kita semua. Kita sadar betul perjalanan kita di tengah dunia ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi minggu depan. Bisa saja tahun ini berjalan sesuai dengan ekspektasi, atau bisa saja justru sebaliknya. Dan kita tahu betul bahwa kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penderitaan dan kesusahan. Untuk itu, apapun yang terjadi tahun ini, suka, duka, senang, susah, naik dan turun kehidupan seperti yang pemazmur rasakan, tetaplah berharap pada Allah. Mungkin nanti ada masanya ketika kita merasa Allah begitu jauh, atau mungkin kita merasa kok penderitaan kita berat banget sih gitu ya, kok pencobaan ini rasanya berat banget sih Tuhan. Tapi percayalah, Allah adalah penolong yang setia. Tidak mungkin ia membiarkan kita jatuh tanpa ditolongnya. Tidak mungkin ia membiarkan kita berduka tanpa dihiburnya. Untuk itu tetaplah berharap pada Allah. Jangan sampai pengharapan kita adalah pengharapan kembang api. Biarlah pengharapan itu tetap menyala dengan indahnya di tengah kegelapan hidup yang sedang kita alami atau yang akan kita alami nanti. Lalu pertanyaannya adalah, emang seperti apa sih orang yang berharap sepenuhnya pada Allah? Yang pertama, orang yang sepenuhnya berharap pada Allah adalah orang yang dengan kerendahan hati menyadari bahwa dia itu bukan siapa-siapa dan dia bukanlah apa-apa. Ia sadar betul bahwa ia hanyalah ciptaan yang seharusnya bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta. Ia sadar betul bahwa ia tidak mampu berjalan tanpa topangan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi orang yang berharap pada Allah adalah orang yang dengan rendah hati hanya mengandalkan, hanya bergantung pada kekuatan dan kuasa Allah saja. Sehingga ketika badai hidup menghampiri, ia tidak akan dikuasai oleh kegelisahan dan ketakutan, sebab ia percaya bahwa hidupnya ditopang dan dituntun oleh Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berharap sepenuhnya pada Allah adalah orang-orang yang selalu dekat dan melekat pada Allah. Ketika kita mengatakan bahwa kita menggantungkan harapan hanya pada Allah, maka sudah seharusnya kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Kita memelihara relasi yang mesra dengan Allah. Selalu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selalu menyediakan waktu untuk berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan umat Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah kebiasaan-kebiasaan baik ini kita lakukan setiap hari, kita biasakan setiap hari, agar di tahun ini kita mampu dan terbiasa dekat dengan Tuhan. Dan pengharapan kita pada Allah adalah pengharapan yang berdasarkan pengalaman iman kita bersama dengan Dia. Ketika kita mampu menghidupi kedua hal ini, gitu ya, dengan kerendahan hati mengakui kita bukan siapa-siapa dan selalu berupaya untuk dekat dan melekat pada Allah,
Percayalah, sehebat apapun pencobaan menghampiri kita, sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, masalah ekonomi, masalah keluarga, dikhianati, masalah karena pandemi ini, tidak akan menggeserkan iman kita, tidak akan menggoyahkan iman kita, dan kita hanya akan berharap sepenuhnya hanya pada Allah. Pengharapan itu tidak tergeserkan oleh apapun, sebab pengharapan kita pada Allah bukanlah pengharapan kembang api, tapi pengharapan yang tetap menyala-nyala dan berapi-api. Seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Biarlah kembang api itu meredup dan menghilang di telan gelapnya malam. Tapi jangan biarkan pengharapan kita pada Allah di tahun 2022 ini ikut hilang di telan getirnya kehidupan. Sebab Tuhan setia, Ia akan dan tetap menjadi penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Pandu kehidupan kami, saat kami memulai tahun ini Tuhan, tahun 2022, ajar kami untuk tetap menggantungkan harapan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun ini yang di luar kuasa kami Tuhan. Tapi biarlah dan ajarlah kami tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Allah, agar pengharapan kami tetap menyala-nyala apapun situasi hidup yang menghampiri kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.